Free, para frater, Bapak Ibu umat yang terkasih, Shalom. Shalom. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang sangat mengasihi orang lain? Ia akan sungguh-sungguh meyakinkan bahwa saya mengasihi engkau. Hari ini dalam bacaan Injil, ketika Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya, adalah upaya usaha meyakinkan para murid bahwa setelah dia wafat dan dia bangkit kembali, dia tidak akan pernah meninggalkan mereka begitu saja. Dan ketika penampakan ini terjadi saat mana para murid telah pergi menangkap ikan namun tidak mendapatkan apa-apa. Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Adakah lauk pauk padamu?" Mereka sontak menjawab Yesus, "Tidak ada." Dan ini adalah hari yang sudah siang. Injil mencatat mereka pergi untuk menangkap ikan pada malam hari, dan tentu pasti kemungkinan besar ikan itu tertangkap. Tapi pada siang hari kemungkinan besar ikan itu tidak bisa ditangkap. Tetapi Yesus mengatakan, "Pergilah, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, pasti kamu akan memperoleh." Bapak Ibu, para murid tidak mengenali Yesus. Tetapi Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, mengatakan kepada Petrus, "Itu Tuhan." Mungkin waktu itu Petrus sementara telanjang, tidak dikatakan telanjang bagaimana, tapi dia tidak berpakaian. Maka dia pakai bajunya, pakaiannya, dan turun ke danau menceburkan dirinya dan pergi mendapati Yesus. Ketika mereka menangkap ikan, setelah Yesus menyuruh untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, mereka mendapatkan ikan dengan jumlah 153 ekor. Ikan yang besar bermakna simbolis bahwa angka ini menunjuk pada angka nama Yahweh dalam kitab suci berbahasa Ibrani. Setelah dikalkulasi dan di sana nama Yahweh memang disebut 153 kali. Bukan hanya itu, tetapi angka 153 dalam pandangan di masa itu di zaman Yesus, bahwa jumlah semua jenis ikan di seluruh dunia, jumlah jenisnya 153. Maka ketika mereka menangkap jumlah ikan 153, meyakinkan mereka secara simbolis dan kita semua generasi sesudah mereka, bahwa pemberitaan Injil, penjala ikan menjadi penjala manusia, menyebar sampai ke seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah bersusah-susah mencari ikan, akhirnya mereka mendapatkan ganjaran sebagai berkat dari Tuhan. Dua hal yang menjadi inspirasi bagi kita pada hari Minggu Pasca pekan ketiga ini. Pertama, salib penderitaan mendatangkan kegembiraan. Bahwa Petrus dan murid-murid yang lain setelah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, begitu juga dalam bacaan pertama ketika mereka disidang oleh mahkamah agama Yahudi, disesah, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap memberitakan tentang Yesus yang kamu gantung di salib, yang kamu bunuh, tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Dan yang menarik pada ayat yang terakhir dikatakan di sana, sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira.
Mengapa? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Salib penderitaan mendatangkan kegembiraan. Dan kelayakan kepantasan ini memang dialami oleh para rasul. Setelah gereja-gereja purba, gereja perdana berkembang perlahan-lahan dan pesat, mereka mengalami banyak penindasan. Mengapa? Karena begitu juga apa yang dialami oleh sang anak domba, kelayakan dan kepantasan, ia beroleh kemuliaan. Apa yang dilihat oleh Yohanes dalam bacaan kedua. Dikatakan tadi dalam bacaan kedua, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Bapak Ibu, jika kita diperkenankan Tuhan mengalami penderitaan bersama Dia, bersyukur. Mengapa bersyukur? Asal penderitaan bersama Kristus. Kita bersyukur karena itu berarti kita turut ambil bagian dalam salib Tuhan dan kita layak mendapat kemuliaan kebangkitan bersama dengan Dia. Poin yang kedua, kasih itu mengenali. Yohanes adalah penginjil yang mengidentifikasi, yang menyamakan tentang kata kenal. Mengenali dengan kasih. Domba-dombaku mengenal suaraku, aku mengenal domba-dombaku. Ini adalah ungkapan tentang bagaimana gembala mengasihi domba dan domba mengasihi gembala. Ini kata-kata Yohanes di dalam Injil selalu identik bahwa mengenali itu adalah kasih. Dan Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Dari semua murid-murid Yesus yang ada di situ ketika berbicara saat mereka menangkap ikan, Yohanes bilang, "Itu Tuhan." Dia kenal Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dan karena itu pula Tuhan yang mengenal murid-muridnya, mengasihi dia, tidak pernah sedikit pun menghindari kemanusiaan, menghindari kekurangan, menghindari keseharian para murid. Anda bisa membayangkan ketika murid-murid pergi menangkap ikan, mereka pulang, mereka mendapati apa? Api arang. Yesus sudah bikin bara untuk mereka datang dan mau bakar ikan. Pada Kamis Putih ada Last Supper, perjamuan terakhir, atau mungkin last dinner, makan malam terakhir. Tapi hari ini sesudah dia menderita dan bangkit, ada last breakfast. Mari dan sarapanlah. Ini terakhir kali ketika Yesus dicatat dalam Injil Yohanes memanggil para murid dalam keseharian untuk makan sarapan bersama sebelum ia naik ke surga. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya kita akan mengenali setiap kehadirannya dalam hidup yang nyata. Sehari-hari ketika istri menyediakan makan siang, ketika suami menyapa istri dengan lemah lembut, kehadiran Tuhan dalam hal-hal sederhana telah Dia nyatakan ribuan tahun yang lalu. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita mengenali Dia dalam bentuk-bentuk nyata karyanya yang konkret setiap hari. Semoga demikian.